to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redi Firia Irawan dengan NIM 857530484 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Perguruan Sekolah Dasar UPBJJ Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan melakukan praktikum kembali dan materinya mengenai gelombang. Kegiatan ini saya lakukan demi memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum IPA di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4107. Tapi sebelum masuk ke dalam praktek, saya akan menerangkan terlebih dahulu materi apa isi itu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu zat atau ruang yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi partikel zat perantaranya itu hanya bergetar di tempatnya saja dan tidak ikut berpindah mengikuti arah rambatan gelombang itu. Energi ikut berpindah dan juga lalu bisa dipantulkan. Kemudian bentuk gelombang pantul itu bisa sama atau berbeda dengan aslinya, tergantung kondisinya. Nah, untuk kegiatan praktikum kali ini saya akan mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Untuk alat dan bahan yang sudah saya sediakan di sini ada slinky. Slinky ini saya hanya menggunakan mainan anak karena keterbatasan akan bahan. Lalu saya menggunakan juga kabel di sini, kabel listrik. Dan yang terakhir ada karet gelang. Bahan ini saya gunakan hanya sederhana saja yang ada di rumah. Untuk materi mengenai perbedaan antara gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal akan saya sematkan di akhir video. Bagaimana prakteknya? Ini dia. Nah, untuk langkah kerja percobaan bentuk dan jenis gelombangnya, kita ambil slinky, lalu rentangkan di atas lantai yang licin, pegang salah satu ujung slinky ini, dan ujung slinky yang lain pun dipegang seperti ini. Lalu kita rentangkan. Kemudian usiklah ujung slinky yang kita pegang ini dengan cara menggerakkan ujung slinky dengan cepat ke kiri dan juga ke kanan. Seperti ini ya. Yang satu diam, yang kanan bergerak. Nah, bisa kita lihat di sini. Bisa kita amati juga gelombang yang terjadi pada slinky. Apa yang terjadi pada ujung slinky ini? Apakah yang merambat pada slinky? Yaitu gelombang tentu saja. Nah, gelombang yang terjadi ini disebut gelombang transversal. Bagaimana bentuknya? Nah, untuk percobaan selanjutnya saya akan menggunakan karet gelang. Saya akan masukkan karet gelang ini ke dalam slinky. Nah, kebetulan di sini ada pembatas ya, selotip ini. Saya akan coba simpan di pembatas selotip ini. Seperti ini. Kemudian saya akan melakukan gerakan seperti tadi. Usik lagi ujung slinky yang kita pegang dengan berulang, yang satu diam dan yang satu bergerak ke kiri dan juga ke kanan. Lalu kita amati secara berulang, apakah karet gelang tersebut ada perpindahan mengikuti gelombang yang berjalan. Adakah energi yang merambat juga melalui pegas? Tentu saja jawabannya iya. Jika kita amati, karet gelang ini ikut berjalan melalui gelombang. Nah, seperti yang terlihat di sini.
Buktinya bahwa karet gelangnya berpindah dari yang tadinya ditandai dari selotip, tersimpan di sini, kemudian dia berpindah ke sini. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menggerakkan selingki ini dengan arah ke depan dan juga ke belakang. Nah, gelombang yang meregang dan juga merapat inilah yang disebut dengan gelombang longitudinal. Nah, untuk percobaan selanjutnya, kali ini selingkinya diganti menggunakan kabel listrik. Ambil kabel listrik lalu rentangkan seperti selingki tadi di atas lantai yang licin seperti ini. Pegang salah satu ujungnya dan salah satu ujungnya juga dipegang dengan tangan yang kanan. Saya menggunakan tangan kiri dan tangan kanan ya. Kemudian prakteknya sama seperti menggunakan selingki tadi. Untuk menggoyangkan dari kanan dan ke kiri. Seperti yang terlihat di sini, di saat saya mengusirkan ujung kabel listrik ini secara berulang-ulang dengan cepat dari kanan dan juga ke kiri, tidak terjadi gelombang seperti pada selingki tadi. Kemudian saya akan melakukan percobaannya menggunakan karet gelang. Lalu usirkan kembali ujung kabel listriknya ke arah ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi kesimpulan perbedaan keduanya ialah kalau gelombang transversal, arah getaran partikel zatnya itu tegak lurus dengan arah rambatan gelombang. Bentuknya seperti tadi, ada puncak dan juga lembah. Kalau gelombang longitudinal, arah getaran partikel zatnya itu searah atau berlawanan dengan arah rambatan. Gelombang bentuknya seperti tadi, ada bagian yang rapat dan juga ada bagian yang renggang. Nah, itu dia. Sekian praktikum sederhana mengenai gelombang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.